Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Victorina Buri. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan kita semua juga dilancarkan segala urusannya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kata kerja atau kata verba. Sebelum menyimak apa yang Ibu sampaikan, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan ditonton sampai habis sehingga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dengan baik. Kata kerja atau verba meliputi yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian kata kerja. Yang kedua, fungsi kata kerja. Yang ketiga, ciri-ciri kata kerja. Dan yang keempat, klasifikasi jenis kata kerja beserta contohnya. Ayo mari kita simak bersama-sama apa yang Ibu sampaikan, beberapa hal di dalam kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Kata jenis ini sering kali dipakai sebagai predikat di dalam kalimat, ya, ataupun frasa. Dapat kita simpulkan bahwa predikat itu adalah kata kerja atau verba. Fungsi verba atau kata kerja adalah untuk mengulas tentang sebuah kegiatan atau suatu perbuatan ataupun aktivitas yang dijalankan seseorang. Dari pembahasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian kata kerja atau verba adalah kata yang fungsinya sebagai penjelas dan menunjukkan sebuah perbuatan seseorang atau subjek. Ciri-ciri dari kata kerja ada 6. Yang pertama adalah sebagai berikut. Mempunyai arti perbuatan, aktivitas, atau tindakan. Yang kedua, mempunyai arti proses. Yang ketiga, biasanya disertai kata kerja. Yang keempat, biasanya dibuat dengan imbuhan me, di, ter, mekan, dikan, beran, memperan, dan memperi. Kata bisa didahului kata pernyataan waktu seperti telah, sedang, akan, hampir, segera. Yang keenam bisa diperluas dengan menambahkan dengan kata sifat sesudah. Contohnya seperti ia berlari dengan cepat. Kata cepat adalah kata sifat. Dan contoh kedua, Nani menghitung dengan teliti. Kata teliti adalah kata sifat. Sedangkan klasifikasi jenis kata kerja atau verba kita bisa bagi menjadi yang pertama, jenis kata kerja menurut objeknya. Dan yang kedua, jenis kata kerja menurut bentuknya. Dan yang ketiga, jenis kata kerja menurut subjeknya. Kata kerja menurut objeknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kata kerja transitif dan yang kedua kata kerja intransitif. Kata kerja transitif, yang dimaksud dengan kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Contohnya, Mama sedang membuat roti. Kemudian, ia menendang bola dengan keras. Dan contoh ketiga, dia mencari jam tangan yang hilang. Jika objek beberapa contoh di atas dihilangkan, maka kalimat tersebut tidak akan jelas dan menjadi tidak efektif. Untuk itu, seluruh contoh di atas termasuk kata kerja transitif. Dengan kesimpulan, atau dapat kita simpulkan bahwa kata kerja transitif harus memiliki objek. Kata kerja intransitif. Yang dimaksud dengan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang dapat menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Contohnya adalah ibu makan di dapur.
Dan contoh kedua, korban kecelakaan itu menangis terseduh-seduh. Dapat kita simpulkan bahwa kata kerja intransitif tidak memiliki objek. Kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja asli yang tidak mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan atau tidak memiliki imbuhan pada kata dasar tersebut. Penyerapan atau pemajemukan dan tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya adalah seperti makan, minum, pergi, tidur, lari, baca, beli. Kata kerja turunan. Yang dimaksud dengan kata kerja turunan yaitu kata kerja yang telah mengalami penambahan imbuhan atau afiksasi atau mengalami pemajemukan. Kata kerja turunan bisa dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Bebas afiks wajib. Artinya, kata yang harus mempunyai afiks supaya bisa fungsinya sebagai kata kerja. Jika dipisahkan dari afiksnya, maka kata ini dapat menjadi jenis kata lain. Contoh, kata mendarat, kata melebar, kata mengering, dan lain sebagainya. Yang kedua, bebas afiks anasuka adalah kata kerja dasar yang mengalami penambahan afiks, tetapi tetap fungsinya sebagai kata kerja apabila afiksnya tersebut tidak dipakai. Contoh seperti membaca, mencari, bekerja. Dan yang ketiga, terikat afiks wajib, misalnya seperti berjuang, mengungsi, bertemu, berpisah. Yang keempat, reduplikasi adalah kata kerja yang mengalami pengulangan, contohnya adalah menari-nari, bergoyang-goyang, dan mencari-cari. Yang kelima, majemuk adalah kata kerja yang terbentuk dari dua kata, yang lainnya selanjutnya sesudah digabungkan memberikan arti baru. Misalnya adalah seperti cari mati, cuci darah, dan lain sebagainya. Untuk mengingat kembali bahwa arti kata afiks itu adalah kata imbuhan. Kata imbuhan ini biasanya melekat pada kata dasar. Menurut subjeknya, kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif itu maksudnya adalah kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai pelaku. Seringkali kata kerja aktif ini berimbuhan me atau ber. Misalnya, ibu menyapu di halaman. Ibu menduduki posisi sebagai subjek, menyapu menduduki sebagai predikat atau kata kerja, di halaman menduduki kata tempat. Yang kedua, Ani membeli sepeda baru. Yang ketiga, ayah sedang memperbaiki mobil. Demikian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan atau pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat.